Selamat pagi, selamat hari Selasa tanggal 8 Maret 2022. Hari ini dalam sukacita dan juga hari baru yang kembali boleh kita rasakan di pagi hari ini. Selamat untuk Anda semua yang mungkin hari ini tengah merayakan hari-hari spesialnya, entah itu ulang tahun ataupun mungkin juga perayaan-perayaan syukur yang lainnya. Misalnya mungkin mengenang pengalaman-pengalaman indah yang dilakukan atau terjadi pada 8 Maret di tahun-tahun sebelumnya. Hari ini dalam syukur dan juga hari baru yang boleh kita rasakan dan juga kita nikmati di pagi hari ini, kita kembali akan membaca dan merenungkan Injil untuk bacaan hari ini. Hari ini bacaan Injil yang akan kita baca dan kita renungkan bersama adalah dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah begini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kami mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, dalam pengalaman sebagai seorang anak, saya secara pribadi pernah punya pengalaman di saat saya memiliki sebuah keinginan atau permintaan kepada orang tua saya. Permintaan yang bagi saya saat itu adalah permintaan yang mungkin sederhana, permintaan yang mungkin seharusnya dikabulkan oleh mereka, oleh bapak dan ibu saya. Misalnya, saya minta untuk dibelikan mainan, saya minta untuk dibelikan sesuatu yang saat itu menjadi hal yang begitu saya inginkan dan menjadi sesuatu yang sangat-sangat seolah-olah saya butuhkan. Misalnya, butuh atau pingin barang elektronik ataupun mungkin hal-hal yang lain yang orang lain itu juga memiliki atau sedang menjadi tren. Tetapi ternyata di dalam semua permintaan dan juga apa yang saya inginkan kepada orang tua saya untuk diberikan, tidak semuanya lalu segera untuk langsung diberi, tidak pula segera untuk langsung dibelikan. Mungkin harus menunggu beberapa waktu, entah itu nunggu 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, bahkan sampai saya lupa bahwa saya pernah memintanya. Satu pengalaman yang bagi saya saat saya kecil menjadi pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Mengapa? Karena di saat saya menginginkan tetapi lalu tidak diberi. Tetapi di saat saya tidak menginginkan sesuatu hal, ternyata saya malah justru diberi hal itu. Maka sesuatu yang bagi saya kok seperti ini gitu ya, tidak mudah untuk memahami apa yang menjadi bayangan dan juga niat dari bapak dan ibu saya. Tetapi setelah saya renung-renungkan sekarang, di saat saya mulai besar, kemudian mulai berpikir secara lebih umum dan juga menyeluruh, ternyata niat bapak ibu saya adalah supaya saya tidak menjadi anak yang lalu manja gitu ya. Semuanya harus selalu dituruti, semuanya harus selalu diberi, semuanya harus selalu dikabulkan. Sebuah pengalaman yang saat itu tidak nyaman, saat itu tidak menyenangkan, tetapi justru sekarang ini saya syukuri karena di sanalah lalu saya menjadi pribadi yang tidak hanya selalu meminta, tapi berpikir untuk menimbang kira-kira apa yang saya minta ini sungguh-sungguh saya butuhkan atau justru hanya sekedar saya inginkan, hanya sekedar mengikuti orang lain, hanya sekedar mengikuti tren yang saat itu sedang ada.
Hari ini Tuhan juga mengajak kita untuk merenungkan bagaimana di saat kita minta kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita di dalam berdoa pasti ada banyak yang kita minta, yang kita mohon, yang sebetulnya Tuhan itu tahu sungguh apa yang tengah kita butuhkan, apa yang sungguh-sungguh kita perlukan untuk hidup kita. Tapi kerap kali kita berdoa hanya karena kita pingin, hanya karena kita tidak ingin kalah dari orang lain, hanya karena kita tidak ingin kalah bersaing dari orang di sekitar kita. Hari ini Tuhan mengajarkan sebuah doa yang bagi kita pasti sudah sangat familiar, yaitu doa Bapa Kami, yang mungkin setiap hari selalu kita doakan, mungkin bahkan lebih dari satu kali. Ada yang mungkin kalau mau makan doa Bapa Kami, ada yang mau tidur doa Bapa Kami, ikut misa harian pasti akan doa Bapa Kami. Maka doa ini menjadi sesuatu yang begitu familiar untuk kita semua. Tapi kerap kali kita mendoakannya hanya sebatas di dalam ungkapan atau ucapan mulut kita, tapi tidak sampai pada penghayatan yang kita hidupi, yang sebetulnya menghidupi doa Bapa Kami ternyata tidak semudah kita mengucapkan atau menghafalnya. Misalnya, Bapa Kami yang di surga, kita menyebutnya sebagai Bapa. Dia dengan begitu terbuka menerima kita sebagai seorang anak. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi anak-anak yang baik bagi Bapa kita yang di surga? Apakah kita datang kepada Bapa hanya di saat kita butuh saja? Atau sebaliknya kita selalu datang dan mencintai dan merawatnya di dalam segala situasi hidup kita? Itu baru satu frase. Dan masih ada banyak hal yang lain, misalnya kita meminta supaya diberikan rezeki hari ini. Tapi faktanya kita selalu berharap untuk diberikan lebih. Kita berharap bahwa kita bisa menimbun, lalu kita bisa menabung, kita bisa punya ketenangan di masa yang akan datang karena kita punya sesuatu yang lebih. Maka saudari-saudara sekalian, semoga di dalam hidup kita juga mampu berdoa Bapa Kami tidak hanya dengan mulut kita, tapi juga dengan seluruh diri kita. Dan semoga di dalam setiap doa dan permohonan kita sebagai seorang anak yang datang kepada Bapa, datang kepada orang tuanya, tidak hanya sekedar meminta apa yang kita inginkan untuk memenuhi harapan dan juga ego kita sebagai seorang pribadi, tapi sungguh-sungguh membawa apa yang kita butuhkan, apa yang nantinya sungguh berguna bagi kita dan mungkin orang di sekitar kita. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang indah untuk kita semua. Mari kita awali hari ini dengan doa Bapa Kami, dan juga mari kita memilih satu hal yang akan kita hidupi hari ini dari doa Bapa Kami ini. Misalnya, kita belajar untuk mengampuni. Kita meminta ampun pada Tuhan, tapi sebetulnya kita juga diajak untuk mau mengampuni. Maka saudari-saudara sekalian, semoga berkat Tuhan senantiasa tercurah pada Anda di hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 ini. Semoga berkat dan kasih Tuhan senantiasa tercurah untuk Anda semua. Semoga untuk Anda semua yang hari ini merayakan hari-hari bahagia dan sukacitanya, juga senantiasa dapat membagikan sukacita dan kebahagiaan itu untuk orang yang Anda jumpai. Dan semoga yang hari ini tengah sakit juga bisa segera pulih dan sehat kembali. Untuk Anda yang mungkin tengah bergulat karena duka cita ataupun karena situasi buruk lainnya, semoga senantiasa juga berpegang dan diberikan kekuatan untuk melewati dan menjalaninya. Selamat pagi, terima kasih, dan juga semangat pagi hari ini.